kata-kata yang mematahkan siasat musuh ya, ingat itu. Tahun 2001, pada waktu dalam sebuah ibadah waktu itu, kebaktian jam 1 diisi oleh pemuda. Waktu itu masih berada di bangunan lama. Seorang pembicara yang dari barat, mungkin tidak biasa dengan beroperasinya karunia. Bukan berarti kita lebih hebat, tidak. Tapi kita lebih terbuka. Pemain keyboardnya main, disalah-salahkan sama dia. Saya masih ingat tahun 2001, saya mimpin pemuda saat itu. Disalah-salahkan. Suasana kebaktian memang sangat tidak enak. Sangat-sangat tidak enak. Tapi saya tahu, saya juga nggak mau aneh-aneh, saya berdoa sama Tuhan. Kenapa nih suasana tidak enak? Banyak jiwa baru, itu zaman-zaman kebangunan rohani anak-anak muda di gereja kita. Lalu saya dengarkan, ini mulai disalah-salahkan. Kasihan tuh orang pemain keyboardnya. Saya ngomong begini, nanti saya sudah pikir nanti kalau sudah selesai ibadah, saya mau hibur pemain keyboardnya. Kadang-kadang kalau ada sesuatu suara yang nggak enak, sound systemnya langsung semua orang noleh. Namanya manual ya, manusia kadang-kadang bisa buat salah. Tapi gak usah disalah-salahkan gitu. Saya juga gak bisa salahkan pendeta itu. Dia frustrasi. Ini orang barat. Setelah itu giliran saya ambil alih untuk doa berkat. Tiba-tiba Roh Kudus berkata voodoo. Voodoo. Kaget saya. Anda gak pernah lihat saya kayak gitu kan. Kalau setiap minggu saya begitu, nah itu namanya aneh. Tapi hari itu saya bilang ada voodoo. Saya berkata, jemaat yang terkasih, pemuda yang di sini. Ada voodoo di ruangan ini. Ketika itu langsung teriak, wah, wah. Bukan yang teriak itu, bukan. Teriak, wah. Mulai kelepasan-kelepasan terjadi anak-anak muda. Kalau yang teriak-teriak itu bukan Roh Kudus. Itu Roh Kudus hadir, dia gak tahan. Itu roh jahat yang harus dikeluarkan, diusir. Lalu saya berkata, ayo kita gandeng tangan, saya gak tahu di mana. Ada orang datang ke sini, bawa voodoo. Orang datang kemari di ibadah kita untuk gagalkan kebaktian. Saya gak tahu ternyata voodoo itu modelnya saya. Itu boneka bentuknya saya. Saya berkata, ayo kita semua gandengan tangan. Kita berbahasa roh, mulai berbahasa kan kita tidak tahu harus doa apa. Doa. Dalam nama Yesus, dari baris kedua terpental satu anak muda, terpentalnya ke depan. Untung di depan kursi itu orangnya agak minggir, jadi dia terpental ke depan. Terpental ke depan, semacam muntah darah. Tangkap orang itu, saya bilang, saya tangking dalam nama Yesus, itu setannya berhenti pindah-pindah. Itu berapa anak-anak muda yang masih kosong hatinya segalanya itu, dia hinggap-hinggap. Kan setan gitu kerjanya, dia cari tempat yang kosong ya kan. Saya ambil alih suasana, orang baratnya di sana. Saya berkata, dalam nama Yesus saya tutup ibadah. Saya ketemu sama dia di ruang pastori. Siapa kamu? Dia keluarkan tasnya. Mulut dia masih, dia tunjukkan, saya datang sini bawa voodoo. Voodoo-nya itu, lah kok modelnya mirip saya. Dia belajar ilmu sekian dan dia memang benci. Dan memang disuruh sama setan katanya untuk kacaukan, hancurkan kebangunan rohani muda-mudinya Mawar Sharon. Dia belajar ilmu dari mana, kota mana, saya beritahu, Anda berkata, oh, saya tidak akan beritahukan. Saya berkata, Anda bertobat atau Anda akan mati. Bukan saya yang matikan kamu, enggak, tapi Tuhan akan hukum kamu kalau kamu tidak bertobat dengan cara begini. Singkat cerita, dia dibaptis di kolam lama kita, dan dia bertobat terima Tuhan. Voodoo-nya diserahkan, muntah darah. Setelah itu suasananya beda, yang Anda tahu kebaktian pemuda kita, dari zaman dulu lompat setelah itu tidak mau pulang, itu kebaktian 3 jam, bahkan 3 jam setengah. Itu keluar dari sana ibadah umum berikutnya yang masuk itu baunya luar biasa. Anak-anak muda masih pertumbuhan. Tapi hari itu ada satu karunia yang berfungsi. Bukan karena saya hebat, tidak. Tapi mungkin saya available karena saya tahu this gift exists. Karena saya tahu saya mengklaim itu. Kalau Anda tidak tahu kan asuransi Anda terus jalan tidak pernah diklaim. Saya tahu bahwa berkat ini ada. Dan saya minta sama Tuhan hikmat, dikasih marifat sama Tuhan. Saya bilang begitu, bukan supaya sok-sokan, saya hentikan ibadah supaya orang itu diamankan. Saya lihat dia kasihan muntah darah begitu. Saya ngomong sama dia, dari semua orang situasi sudah restorasi atau resume, situasi sudah pulih. Semua orang diberkati pulang, kita masih sempat-sempatnya selamatkan satu witchcraft. Satu nenek sihir itu kita selamatkan. Cowok sih. Bayangin, kalau karunia tidak beroperasi, orang pulang frustrasi. Keyboardisnya kan sakit hati. Lalu habis itu orang pembicaranya juga berkata, aku gagal hari ini. Semua ibadah pulang. Cuman gara-gara satu orang nyelonong masuk. Dan itu tidak ada yang tahu. Bapak ibu saudara saya beritahu. Bahwa karunia ini dibutuhkan. Bukan hanya sebagai hamba Tuhan. Tapi kita semua yang berjaga-jaga atas orang lain. Apalagi atas keluarga. Atas pekerjaan kita. Minta hikmat sama Tuhan.
mungkin Tuhan akan memberimu marifat. May God bless you. Dan semakin hidupmu semakin peka, hatimu semakin tahu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri.